teknik audio video yang ada di rumah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan pengenalan jurusan teknik audio video dalam Zoom meeting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mahfud dari kelas 11 TITL 3 yang akan memandu kita semua dalam pengenalan jurusan teknik audio video. Izinkan saya membaca susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang ketiga, sambutan serta pengenalan guru profil kompetensi keahlian teknik audio video. Yang keempat, pengenalan bengkel kerja praktek teknik audio video. Dan yang terakhir, penutup. Masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali acara pagi hari ini, baiklah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Menginjak acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Mohon izin Pak untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Program serta Kabeng TAV dan juga pengenalan guru Tulmen serta profil kompetensi keahlian teknik audio video. Kepada Bapak Rahmat Samiono serta Dr. Andes Bapak Sulung Iswardana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu Guru karyawan SMK Negeri 2 Yogyakarta, khususnya jurusan teknik audio video yang kami hormati,
serta panitia MPLS yang kami hormati, serta anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami mengucapkan selamat kepada Anda semua atas diterimanya di jurusan Teknik Audio Video pada tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dan juga Bapak Ibu guru karyawan yang ada di jurusan Teknik Audio Video. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sampiono. Tinggal saya di daerah Sendang Agung, Minggir, Sleman, daerah Sleman Barat. Sebelum perkenalan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dulu tentang jurusan Teknik Audio Video. Nanti yang akan dipelajari ketika Anda masuk di jurusan Teknik Audio Video adalah berhubungan dengan elektronika, dengan pemrograman komputer, pemrograman IC, berhubungan dengan robotik. Sebagaimana kita ketahui, di jurusan Teknik Audio Video ini kita selalu dan alhamdulillah menjuarai robotik di tingkat provinsi, dan untuk elektronikanya, untuk jurusan elektronikanya kita menjuarai juara 1 baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi tidak hanya diakui di lingkungan provinsi saja, tetapi di tingkat nasional kita juga ikut berperan. Sebagaimana kita ketahui, jurusan audio video ini merupakan salah satu jurusan dari teknik elektronika. Baik itu yang Anda ketahui, elektronika nanti dibagi lagi menjadi beberapa program keahlian, salah satunya adalah teknik audio video. Tetapi tidak hanya audio video saja nanti yang Anda akan pelajari, salah satunya kita mengembangkan kerjasama dengan Samsung, sebagaimana di background kanan kiri kita. Di ruangan bengkel ini juga insya Allah nanti akan dijadikan kelas Samsung atau STI, Samsung Tech Institute. Saya berharap Anda akan semangat lagi untuk belajarnya, semangat lagi di dalam audio video, dan tetap belajar dengan giat demi untuk masa depan. Di jurusan Teknik Audio Video nanti ada beberapa bengkel. Yang pertama adalah bengkel kerja bangku, yang kedua bengkel elektronika dasar, dan di ruangan ini adalah bengkel TV. Sementara di sebelahnya lagi ada bengkel audio, di sebelahnya lagi ada lab komputer dan ruang guru, serta yang di atas itu adalah untuk ruang robotik. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan di dalam Anda nanti di bengkel. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Sebagaimana budaya kerja kita, budaya industri, yang pertama adalah rapi, resik, rajin, rawat. Nah, jadi 5R itu dipegang teguh. Yang pertama adalah tentang
kerapian. Jadi apa yang Anda gunakan di lab nanti harus ditata dengan rapi, dikembalikan lagi ke tempat semula, terus dijaga kebersihannya, dirawat jangan sampai rusak. Kalau rusak segera diperbaiki. Ya. Terus selain itu Anda juga harus berpenampilan rapi. Bajunya dimasukkan, potongan rambutnya juga rapi sesuai dengan aturan di sekolah. Di dalam bengkel dilarang untuk melakukan coret-coret di mana saja. Saya kira di seluruh lingkungan Anda dilarang coret-coret, apalagi di bengkel, di meja-meja. Jadi kalau Anda perhatikan di meja-meja di bengkel TAV, alhamdulillah sudah bersih, tidak ada coret-coret. Selain itu, siswa juga dilarang untuk makan dan minum di dalam lab atau di dalam bengkel. Ya. Setelah selesai praktek, Anda harus membersihkan. Jadi nanti akan dijadwal piket. Jadi jadwal piket setelah selesai praktek, secara sadar dan penuh tanggung jawab Anda membersihkan tempat lab atau prakteknya. Selain itu, di dalam Anda meminjam peralatan, nanti ada petugas khusus, namanya toolman. Jadi petugas alat, jadi ketika nanti Anda akan meminjam alat apapun, nanti konfirmasi ke toolman-nya, mencatat apa yang Anda pinjamkan, dan dicek kondisinya. Kondisinya kalau rusak ya jangan diterima, kalau baik bisa digunakan, kalau rusak nanti konfirmasi lagi, Pak, alatnya rusak, segera diperbaiki. Saya kira demikian dari saya untuk sementara. Nanti sambil perkenalan Bapak Ibu guru dan toolman yang ada di jurusan audio video nanti akan menambahkan. Tetap semangat dan selamat bagi Anda yang diterima di SMK Negeri 2 Yogyakarta, khususnya teknik audio video. Semoga jurusan ini mengantarkan Anda ke gerbang kesuksesan Anda nantinya. Selanjutnya, pengenalan Bapak Ibu guru dan toolman. Yang pertama adalah Bapak DRS Sulung Iswardana. Beliau adalah guru di sini yang sudah sangat berpengalaman sekali, terutama nanti memegang tentang pelajaran TV dan yang lainnya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak DRS Sulung Iswardana. Terima kasih. Selamat pagi para peserta didik baru. Salam sehat, salam sejahtera. Seperti yang sudah disebutkan Pak Kaprok tadi, nama saya Y. Sulung Iswardani. Saya bertempat tinggal di Dusun Sumberan. Kalau yang tahu Mirota Jalan Godean ya, saya sebelah selatannya sedikit. Saya mengajar teknik video, yaitu tentang televisi dan sebagainya, yang sudah mengajar kurang lebih sudah 30 tahun, jadi hampir pensiun. Kurang dari 2 tahun lagi saya pensiun. Saya bersyukur bahwa Anda semua telah diterima di SMK 2 Yogyakarta ini. Saya menyambut gembira. Mari kita bersemangat belajar dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi peserta didik baru program studi teknik audio video. Teknik audio video itu secara khusus akan mempelajari perangkat kerasnya, jadi pesawat atau perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses sinyal audio dan sinyal video. Sinyal audio itu adalah suara dan sinyal video itu adalah gambar. Jadi perangkat kerasnya ya berbeda dengan multimedia ya, yang memproses tentang
softwarenya, mengelola softwarenya. Jadi di jurusan atau program studi teknik audio video ini Anda nanti akan belajar mulai dari elektronika dasar, kemudian pesawat-pesawat perangkat yang memproses sinyal audio dan video. Secara gampang saja misalnya televisi atau DVD atau ya perangkat-perangkat yang lain yang berhubungan dengan sinyal audio video. Di sini ada bengkel elektronika dasar, kemudian bengkel audio, bengkel video, dan bengkel komputer. Nanti Anda akan belajar di sini, akan melewati di semua bengkel itu. Jadi supaya Anda mengerti, jangan sampai salah paham yang dimaksud dengan teknik audio video. Saya kira perkenalan dari saya hanya itu dulu, mungkin bisa disambung dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sulung yang telah memperkenalkan diri dan memberikan penjelasan tentang audio video. Selanjutnya kami panggilkan Bapak DRS Muhammad Dahlan. Beliau adalah sudah sangat berpengalaman sekali, khususnya di bidang televisi dan elektronika. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak DRS Muhammad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa sekalian, bahwa pagi hari ini semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga semuanya berbahagia. Nama saya Muhammad Dahlan. Saya tinggalnya tidak jauh dari sini, yaitu di Jalan Monumen Jogja Kembali, dekat monumen, dusunnya Dusun Nandan. Saya di SMK Negeri 2, khususnya di jurusan TAV itu sekitar 30 tahun di sini, sudah cukup tua dan mungkin sebentar lagi pensiun. Saya menyampaikan selamat kepada Anda yang diterima masuk di SMK Negeri 2, khususnya di jurusan TAV. Semoga kalian semua bisa belajar dengan baik di tempat ini dan sukses untuk menempuh pendidikannya. Mudah-mudahan setelah lulus nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin masuk di dunia kerja. Perlu kami sampaikan juga bahwa di SMK Negeri 2 itu kedisiplinan Anda sangat dibutuhkan, kemudian tata krama, pergaulan yang baik, itu untuk menunjang pendidikan Anda, menunjang kesuksesan Anda nanti setelah lulus di SMK 2. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak DRS Muhammad Dahlan yang telah memberikan paparannya. Beliau adalah salah satu guru yang sudah sangat berpengalaman, senior, sudah lebih dari 30 tahun mengajar teknik elektronika. Selanjutnya kami panggil, ini Bapak yang sangat istimewa sekali, karena di tangan beliau lah muncul juara-juara di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Saya berharap beliau memaparkan banyak sekali bagaimana trik-triknya bisa mewakili sekolah, mewakili Yogyakarta untuk di tingkat nasional, bahkan di tingkat Asia. Kami panggil
Bapak Agus Sukendra SPD. Ya. Monggo Bapak Agus, terima kasih sekali waktunya sudah hadir di sini. Waktunya kami persilahkan, monggo Bapak. Terima kasih. Buka ya? Oh, saya tak buka aja. Mudah-mudahan aman sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Sukendra, guru teknik audio video di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Saya mengajar di sini sudah cukup lama, sudah 34 tahun, di tahun 2021. Dan saya adalah di jurusan elektronika ini orang yang paling berbahagia. Karena apa? Karena orang nomor 1 di SMK Negeri 2, alias kepala sekolah. Itu dulu pernah saya mengajar. Jadi kalau dia ada kejelekan maupun kebaikannya, saya ikut andil untuk beliau. Iya, ya, pokoknya begitu. Jadi, sekali lagi ya, saya orang yang paling bahagia ini. Jadi cukup rasanya itu nyaman loh. Tingkah ngoyong-ngoyong bos saya itu dulu pernah saya ajar tadi. Cukup nikmat untuk bekerja. Nah, untuk di teknik audio video ini saya lama sekali mengajar masalah audio, khusus audio. Nah, audio ini materi yang saya sampaikan ya sesuai dengan silabus yang ada di sekolah untuk tingkat nasional. Tetapi ya banyak juga saya melencengnya saya tambah-tambahi gitu biar lebih lengkap. Sehingga dari audio itu ya dari suara manusia masuk diolah ke penguat sehingga menjadi keras, itu intinya seperti itu. Suara diatur ben kepenak, suarane kepenak masuk di hati penak. Ya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan hal seperti itu saya ya terus terang aja agak gelidik. Saya sering nonton konser umpamanya Slank, Sheila on Seven, di alun-alun itu saya pasti nonton. Karena saya pengen mendengarkan, merasakan nada bass yang kepenak tuh kepiye, nada treble piye, medium tuh kepiye itu perlu. Jadi ada nada bass itu nang ngati kepenak, ono nada bass di kepala malah bikin pening dan lain-lainnya. Nah, ini terus untuk selain mengajar saya sudah fokus di tahun 2009. Itu saya fokus untuk di Seraya untuk ke LKS. Ya alhamdulillah hasilnya cukup lumayan untuk LKS mewakili SMK. Terus di tahun 2021 ini saya minta istirahat leren sebabnya ya serawangun wis tua. Ya, sudah tua harus regenerasi. Nah, nanti generasi berikutnya ada, itu sudah mulai kita terapkan di tahun ini. Untuk permainan di bengkel, saya kira tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ketua Jurusan. Materi nanti yang ada di PISAP, sekali lagi PISAP itu ada di kelas 2 dan di kelas 3. PISAP ada di kelas 2 dan di kelas 3. Nah untuk di kelas 3 ini kami banyak memberi tambahan, artinya itu ya agak keluar sedikit tetapi kayaknya sangat diperlukan, yaitu bahasanya itu reverse engineering. Jadi amplifier asli, betul-betul asli. Nanti Anda kalau sampai ke sana asli, jadi amplifier asli. Ada merek GBC, ada Sony, ada TOA dan lain-lain itu kita bongkar biak. Terus di reverse dari PCB dari depan pre-emic satu daya terus ke belakang sampai akhir. Itu jadi kita harus kerjasama yang baik antara guru dan siswa, Dan
Kalau mau membuka Google, saya kira nggak ada itu. Teknik reverse engineering nggak ada. Sampai sekarang saya menelusuri kemana-mana belum pernah ketemu untuk ke sana. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan ke sana. Jadi ini betul-betul keterampilan yang sangat istimewa. Harapan kami kalau Anda lulus dari SMK bisa membuka servis atau bahkan banyak sekali sekarang itu ada istilah orang membuka ahli desain PCB memperbanyak PCB itu. Banyak kakak-kakak kelas Anda itu yang dipanggil ke sana. Iki ono PCB tolong di reverse, gitu. Di reverse terus diperbanyak. Gitu. Pola kerja tahu. Bahkan kemarin terakhir itu ada anak suruh mereverse dadu elektronik. Cukup kecil. Cuma 1 kali 1. Tapi ini dadu yang untuk permainan itu. Dikontrol seperti itu. Nah, ya saya diundang. Niki pripun kok rada mumet. Oh iya. Ternyata ya memang mumet karena komponennya sudah SMD kecil sekali. Yang kita tahu khususnya saya tahu itu 40 60 ini sudah di bawahnya lagi. Mungkin 20 40 itu bahasanya tapi belum muncul. Saya pusing sekali. Tapi ya akhirnya ketemu dan setelah ketemu rangkaiannya ternyata nyoldernya juga payah lagi. Baterai 3 volt setengah itu ukurannya cuma 0,5 mili kali 1 mili. Tebelnya sekecil sekali. Itu solder harus sekali tembak tek sudah. Tapi nek dinengke agak 2 detik gitu aja pretek. Nah, ini pengalaman aja. Nah, mari kita bersama-sama untuk siswa-siswa kami yang di teknik audio video, kita harus ngelidik, istilah saya harus ngelidik, bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah masuk seperti biasa, kami sudah untuk khusus PISAP, sudah saya setting komponen sudah siap, job sheet sudah siap, jadi Anda tinggal bekerja, alat juga sudah siap, semua sudah siap, jadi begitu nanti ada sinyal lampu hijau masuk, wers gitu aja. Jadi Anda tinggal Anda mau bagaimana. Kalau Anda mau berkreasi ya silahkan. Tetapi kalau Anda yang mengulur-ulur waktu ya ini yang repot. Tapi biasanya ya yang suka ngulur-ngulur waktu itu biasanya itu dari data saya itu ya sekitar 15% maksimum. Tapi yang lainnya cekat. Ya gitu saja karena masih banyak sekali teman kami yang diperkenalkan. Selamat datang di jurusan Teknik Audio Video SMK Negeri 2 Yogyakarta. Anda tidak salah memilih di jurusan Teknik Audio Video SMK Negeri 2 Yogyakarta. Saya yakin-yakinnya Anda nanti setelah lulus akan menjadi orang yang sukses sesuai dengan cita-cita Anda semua. Sekian, Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Agus atas trik-triknya di dalam kita belajar di teknik audio video. Selanjutnya adalah saya perkenalan, beliau adalah ahli programmer khususnya tentang microcontroller dan microprosesor. Beliau adalah Bapak Sudi Raharja ST. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk siswa sekalian. Ya, kalau tadi dari beberapa senior seperti Pak Sulung, Pak Agus, ya, saya pun di sini sebetulnya juga memiliki rasa bangga dan bahagia. Kenapa? Karena memang kalau Pak Agus tadi sebagai gurunya Pak Kepala Sekolah, nah saya dibesarkan di sini. Dulu tahun 8384 saya lulus, ya berarti saya dibesarkan di sini. Sekarang pun saya juga membesarkan SMK ini. Ya, maka saya juga patut berbahagia juga. Ya, mudah-mudahan nanti para siswa sekalian ada juga yang bisa meneruskan membesarkan sekolah ini sehingga sekolah ini tidak, ya katakanlah, akan selalu berjaya. Nah,
Kenapa selalu berjaya? Ya seperti dijelaskan oleh Pak Agus tadi, bahwasanya beliau dulu pernah membimbing LKS dan mendapatkan selalu juara 1 di tingkat provinsi, alhamdulillah, dan sudah beberapa kali mendapatkan juara nasional. Nah, untuk tim robotik itu saya yang membimbing, alhamdulillah masih juara 2, belum bisa meraih ke juara 1, tapi insya Allah ke depannya mudah-mudahan para siswa bisa melanjutkan untuk bisa meraih apa yang menjadi cita-cita besar SMK Negeri 2 Yogyakarta, yaitu bisa mewakili tim robotik masuk ke tingkat nasional. Insya Allah nanti seperti itu. Nama saya tadi diperkenalkan sebagai nama Sudiharjo, alamatnya di Wirobrajan Jalan Abimanyu nomor 5. Nah, terus saya mulai bekerja di sini tahun 90, ya kira-kira sudah 30 tahun, ya 30 tahun lamanya. Ya, dulu pertama masuk di sini diperbantukan di BLPT Balai Latihan Balai Teknik, ya itu di Jalan Kiai Mojo. Terus mulai tahun 2003 itu sudah merintis sekolah di sini untuk jurusan elektronika. Tapi sebelumnya untuk jurusan teknik elektronika, siswa yang pertama adalah Pak Agus Sukindro. Ya, itu di tahun 70 berapa ya, itu waktu itu dibuka oleh Pak Kasiman. Nah, maka betul kalau dia berbangga, ya berbangga kalau dia memang dibesarkan di sini juga ikut membesarkan di sini juga. Nah, saya di jurusan teknik audio video kebetulan dipercaya untuk mengampu untuk yang kelas 10 itu teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Apakah mikroprosesor? Nah, sebetulnya mikroprosesor itu banyak digunakan di mana-mana. Di laptop Anda itu pakai mikroprosesor, di HP Anda itu juga pakai mikroprosesor, tetapi rujukan kita tidak di situ. Rujukan kita nanti adalah semacam otomatisasi, ya semacam otomatisasi sederhana, di mana nanti Anda bisa mengontrol lampu, bisa mengontrol motor, bisa mengontrol lain sebagainya, ya yang itu nanti bisa diwujudkan dalam bentuk gerak ataupun putaran, ya seperti kalau di sekolah-sekolah itu line follower itu ada, atau juga robot tangan, lengan dan sebagainya. Tapi kita ya masih mempelajari dasarnya. Meskipun demikian, secara garis besar itu nanti bisa Anda kembangkan. Maka saya sarankan Anda jangan gaptek, Anda harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Bagaimana caranya? Anda harus rajin membuka di Google, ya di Google ataupun YouTube. Perkembangan mikroprosesor itu sampai mana? Penggunaannya sudah bagaimana? Nah itu. Kalau Anda sudah paham terhadap pemrograman, insya Allah nanti ke depannya Anda untuk mempelajari mikroprosesor yang lain tidak akan ada kesulitan. Nah, terus yang mata pelajaran yang kedua nanti adalah KBGT, kerja bengkel dan gambar teknik. Itu nanti merujuk pada pembuatan pesawat elektronika, dimulai dari pembuatan atau rancangan PCB. Jadi PCB yang dipergunakan untuk merakit elektronika, pesawat elektronika, kita nanti rencanakan, setelah itu kita buat, setelah dibuat dipasangi komponen, akan terjadi suatu pesawat elektronika. Ya, meskipun secara dasar. Tapi kalau Anda nanti sudah paham secara dasar, maka untuk pengembangannya tidak akan begitu sulit. Sedangkan di gambar teknik, nanti kita akan masuk ke ada pengenalan komponen-komponen elektronika, bagaimana disimbolkan. Nah, itu nanti bisa pada gambar. Sedangkan untuk yang kelas 11 itu nanti saya masih juga dipercaya untuk pemrograman juga, yaitu pemrograman mikroprosesor, mikrokontroler. Kalau yang teknik pemrograman mikroprosesor, mikrokontroler itu tadi adalah secara dasar. Kalau ini nanti sudah bisa diaplikasikan, ya bisa diaplikasikan dalam bentuk minimum system. Nah, dalam bentuk minimum system ini nanti untuk diaplikasikan kemana? Ya, seperti tadi, line follower bisa, di traffic light bisa, di lift bisa, di conveyor bisa, tergantung dari pengembangan masing-masing
siswa untuk bisa menggali sejauh mana mata pelajaran yang telah dipelajari itu untuk bisa dikembangkan. Ya, itu di tingkat 11. Juga di tingkat 11 saya dipercaya untuk mengajar penerapan rangkaian elektronik, penerapan rangkaian elektronik PRI. Ini masih berhubungan dengan digital juga. Anda akan mengenal gerbang logika dasar. Di antaranya nanti ada, kalau dasar ada AND or NOT. Tapi nanti dalam pengembangannya akan dikembangkan lagi ada NAND, NON, XOR, XOR, dan sebagainya. Nah itu nanti diaplikasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk digital sekuensial. Digital sekuensial seperti apa? Seperti jam, seperti penghitung, seperti stopwatch, ya, papan tampil, dan ada yang di sini yang paling terkenal sekarang paling banyak adalah running tag. Running tag itu seperti tulisan yang bisa berjalan, bisa berganti-ganti dan sebagainya. Nah itu penganyaman di situ. Ada juga nanti ke rangkaian jam digital. Nah itu juga bisa dirancang. Ada kontrol untuk water level, ya, water level control itu untuk pengendali ketinggian air. Bagaimana kita bisa? Nah itu bisa diterapkan semua. Cuma pesan saya, kalau Anda mau belajar itu pas dijelaskan Anda harus mendengarkan. Harus konsentrasi mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Yang keduanya, kalau Anda tidak tahu, harus berani bertanya. Ya, harus berani bertanya. Jadi jangan sampai pas dijelaskan Anda tidak mendengarkan, tidak tahu, tidak mau bertanya. Nah ini yang akan menjadi kesulitan. Ya, kesulitan dalam menempuh pembelajaran. Itu saja sebagai pesan saya, pengenalan pertama. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita berdoa bersama, mudah-mudahan ya COVID ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka. Jangan sampai yang namanya SMK itu harusnya praktek, kita hanya pakai daring. Itu akan sulit pemahamannya. Ya, maka kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita bisa mengadakan tatap muka bersama. Saya sebagai pesan saya, perkenalan saya, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudira Harja yang mengampu di bidang penerapan rangkaian elektronik kan ya Pak? Nah sebelumnya ini kasihan belum saya kenalin dari tadi. Ini siswa baru dari teknik audio video ya Dek ya? Ya. Dari TAV berapa di kelas 10? TAV 2. Nah ini adik ini dari TAV 2. Namanya siapa kalau boleh tahu? Jadi biar guru-guru di sini juga nandai nih kamu udah pernah ke sini nih. Nama saya Afif Sandi Prayoga dari kelas 10 TAV 2. Afif Sandi Prayoga dari kelas TAV 2. Dari kelas TAV 2. Nah, nanti boleh nih Dek kalau ada pertanyaan tentang guru-guru di sini kamu tanyakan aja nggak apa-apa kan mumpung ada di sini nih. Jadi biar bisa langsung tanya gitu. Nah, selanjutnya ada Bapak Giman STMT selaku guru kerja bengkel dan juga gambar teknik. Kepada Bapak Giman, monggo bisa ke depan. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, kabar bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya buka saja biar kelihatan perkenalan, karena ketutup nanti kelihatan matanya ini hanya sulit diingat. Ya, insya Allah sehat. Ya, ya bringosnya yang tebal nanti tidak hanya kelihatan bringosnya saja ya. Jadi pada awal perkenalan ini pertama yang perlu saya sampaikan adalah saya sampaikan selamat kepada anak-anak semuanya, terutama kelas 10 teknik audio video. Ya ini perwakilan sudah ada. Jadi kenapa saya sampaikan selamat karena Anda sukses terpilih diterima menjadi sekolah yang paling baik, sekolah yang besar, sekolah yang sukses, sekolah yang pernah mengantarkan anak didiknya menjadi orang-orang sukses. Banyak orang-orang sukses yang lahir dari sekolah ini. Nah, itu perlu saya sampaikan. Karena juga ada beberapa siswa tahun-tahun yang lalu katanya masuk di audio video salah jurusan.
Untuk itu saya sampaikan jangan merasa salah jurusan meskipun kemarin Anda terpilih pada pilihan yang kedua. Justru sekolah inilah, teknik audio video inilah adalah tempat Anda terbaik untuk mengantarkan Anda menjadi orang sukses. Banyak cara, banyak jalan menuju sukses. Inilah yang terbaik yang Allah berikan, Allah tunjukkan kepada Anda. Jadi Anda harus mensyukuri, Anda harus bahagia, Anda harus menikmati apapun adanya di sini, walaupun PJJ. Tapi perlu saya sampaikan, PJJ untuk mata-mata kejuruan, saya berharap Anda nanti bisa masuk dengan pembelajaran terbatas. Karena pengalaman yang kemarin, yang jarang hampir tidak pernah masuk, nanti biasanya juga tidak bisa. Pernah saya sampaikan, saya suruh belajar menggunakan aplikasi menggambar teknik, salah semua, tidak bisa. Bahkan katanya malah laptopnya kena virus karena browsing download yang di-download salah. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa pelajaran kejuruan terutama praktek sebaiknya nanti Anda masuk. Apapun keadaannya, ini kelas sebesar ini nanti bisa kita bagi menjadi 2. Pagi separuh, siang separuh, seperti tahun kemarin. Sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman praktek langsung. Kenapa ini saya sampaikan? Nanti Anda di kelas 2 mulai PKL. Kalau Anda kelas 10 tidak pernah masuk karena mengandalkan PJJ dan alasan orang tua tidak boleh masuk. Ketika saya tanya tidak pernah masuk, nanti naik kelas 11 juga tidak pernah masuk. Yang repot nanti ketika PKL. Nah, saya pernah ketemu dengan Dudi yang mengeluh, wah ini nanti repot Pak PKL-nya. Untuk itu saya berharap nanti setelah mulai pembelajaran, pada beberapa pembelajaran kejuruan, saya berharap Anda bisa masuk mengikuti. Karena saya yakin kalau PJJ praktek ini akan menjadi sulit. Pada mata pelajaran saya nanti saya mengampu kerja bengkel dan gambar teknik. Kerja bengkel nanti saya akan memperkenalkan peralatan bengkel, bagaimana kerja di bengkel. Kalau Anda nanti mengikuti masuk, mengerti kerja bengkel, mengerti peralatan bengkel, insya Allah nanti kalau PKL tidak bingung. Mengerti, paham dengan alat-alat, bisa menggunakan, diberi tugas juga bisa. Selanjutnya nanti gambar teknik saya akan ajak nanti para siswa menggambar menggunakan aplikasi. Kalau tidak pernah masuk, bagaimana bisa mengenal aplikasi? Jadi ini perlu saya sampaikan contoh nih yang kemarin kakak kelasmu naik kelas 11. Ini kemarin dibuat dengan manual. Setelah ini selesai manual, berikutnya rangkaian ini akan saya berikan contoh rangkaian yang lebih kompleks, digambar menggunakan aplikasi, desain elektronika. Nah, kalau ini tidak pernah masuk, saya yakin banyak yang kesulitan. Untuk itu saya berharap nanti pada waktunya pembelajaran silakan masuk sesuai dengan waktu jam pembelajaran. Itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya mengampu di kelas 10 kerja bengkel dan gambar teknik. Kelas 10 AV1 dan AV2. Nanti Anda semua bertemu dengan saya di kelas bersama dengan Pak Sudirarjo yang baru saja tadi memperkenalkan diri. Kemudian saya juga mengampu kelas 12 pada mapel PKKWU, itu adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ini perlu saya kenalkan sedikit karena banyak siswa setelah di SMK masih bingung nanti mau bekerja apa. Justru pada mapel ini kita bisa mengembangkan kemampuannya di sekolah ini. Apapun yang kita bisa pelajari nanti bisa kita kembangkan. Artinya apa? Setelah kita lulus yang mungkin belum bisa melanjutkan sekolah bisa mengembangkan sesuai dengan bidang kemampuannya. Nah, di sini kita bisa kembangkan. Kita bisa tanya dengan Pak Guru yang lain untuk mencari bekal agar nanti setelah lulus bisa mampu mengembangkan diri. Bahkan banyak kayak kelasmu yang ketika di sekolah biasa-biasa saja prestasinya, ketika lulus bisa buka usaha, bisa mengajak temannya bekerja. Ini adalah prestasi. Untuk itu saya sampaikan bahwa namanya prestasi adalah ada yang prestasi secara akademik, bisa menjalankan kuliah, bisa cum laude, ada yang prestasinya mengembangkan kemampuan di bidang tekniknya dengan membuka usaha, itu semua prestasi. Untuk itu mari saya mengajak para putra-putri yang terutama diterima di AV, mari kita bergabung, kita nikmati, kita belajar bersama untuk mengembangkan dan menuju kesuksesan Anda. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, tidak banyak karena kalau terlalu banyak saya khawatir
akan menjadi tidak baik. Yang sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan waktu saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dik? Cukup jelas? Cukup. Terima kasih Pak Giman atas perkenalannya. Selanjutnya ada perkenalan dari Bapak Dodot Yuliantoro SPD MT selaku Kepala Sekolah dan juga Guru Pengampu Bidang Pemrograman. Kepada Bapak Dodot. Monggo Pak, mungkin singkat saja nggak Pak? Masih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, serta Bapak Ibu Guru Karyawan SMK 2 Jakarta yang kami hormati. Alhamdulillah, ini hal yang luar biasa. Mungkin yang kedua kalinya kita bertemu. Setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan MPLS di hari pertama, kita bertemu di sana. Nah, seperti yang disampaikan oleh kakak kelas kalian tadi, kakak kalian, saya Dodot Yuliantoro, salah satu guru yang ada di SMK 2 Jakarta, kebetulan guru TAV. Hanya saja di saat ini saya diberi amanah, diberi tugas sebagai kepala sekolah. Ini alhamdulillah. Di awal sudah disampaikan oleh Pak Agus yang tadi pertama kali menyampaikan bahwa beliau sangat bangga gitu kan. Saya juga super bangga. Kenapa? Karena di tangan beliaulah saya bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang yang dibina, dididik dalam kedisiplinan tinggi. Jadi seperti yang kami sampaikan kemarin, untuk menjadi sukses, satu kuncinya disiplin. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Giman juga bahwa ada beberapa alumni SMK 2 Jakarta yang sangat sukses, dan untuk mencapai sukses, sebelum saya melangkah yang lain, untuk mencapai sukses ada 3 hal sebenarnya yang harus kita tekankan. Kita kenali diri kita sendiri atau diri Anda sendiri bagaimana, apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya. 3 hal itu aja yang menjadi kunci bagaimana untuk menjadi sukses. Nah, kemudian anakku di teknik audio video atau dulu ketika kami masih awal-awal sekolah jadi muridnya Pak Agus Sukendro itu masih elektronika. Nah, jadi insya Allah di tahun depan kita akan kembali ke elektronika, tidak lagi hanya melulu di audio video, tapi kita menjadi teknik elektronika menyeluruh. Insya Allah tahun depan ke sana dan nanti anak-anak juga akan belajar menyeluruh terkait dengan elektronika. Nah, di elektronika ini satu mata pelajaran yang sangat saya senangi adalah teknik digital. Dulu di awal dulu juga disampaikan oleh Pak Agus Sukendro mengajar saya. Kenapa teknik digital? Nah, karena di teknik digital hanya ada 2 kondisi. 2 kondisi, Mas. Ya dan tidak. Jadi hanya 2 kondisi, 0 dan 1, ya dan tidak. Itu teknik digital. Sehingga kalau kita ingin sukses, kita harus yakin. Nek kira-kira mampu laksanakan, ya jalankan. Kalau tidak, ya udah mundur sekalian. Nah, terkait ini anak-anakku, kembali kami yang tadi, untuk sukses untuk kalian, bagaimana kalian mengemban tadi, kenali diri Anda sendiri. Kemudian apa yang harus dilaksanakan. Kalau ragu-ragu, lebih baik tidak usah. Lebih baik mundur saja gitu kan. Nah, sekarang kalau kalian sudah masuk di teknik audio video, Mas yang dari SMP mana? Gua Melati, alhamdulillah. Satu SMP, alhamdulillah luar biasa itu kan ya. Nah, jadi kalau kalian ingin sukses, lebih dari sekarang lebih tangguhkan perjuangan kalian terkait tadi. Ya apa tidak? Kalau sudah masuk di audio video, tekuni jalani. Karena kebetulan disampaikan tadi, kami sampai di awal tadi, bahwa saya juga alumni elektronika dan audio video. Monggo bagaimana kita untuk menjadi sukses untuk ke sana. Nah, terkait dengan mapel-mapel yang lain, anak-anakku semuanya, karena beban tugas kepala sekolah ini cukup luar biasa, sehingga kadang hanya bisa mengajar sebentar. Bahkan mungkin dalam 1 tahun kemarin tidak mengajar. Jadi rekan-rekan yang menjadi teman mitra mengajar ini kasihan itu, karena memang tidak bisa bergabung untuk mengajar. Insya Allah kalau waktu luang kami akan berusaha untuk masuk di kelas dan tidak usah takut, nggak usah khawatir. Oh, yang mengajar kepala sekolah. Jadi tolong bedakan di posisi kepala sekolah ketika ada di depan atau di kegiatan yang lain. Kalau di dalam kelas maka sebagai guru. Bahkan di sini
kalau boleh saya memperkenalkan diri yang lain lagi juga, saya juga merupakan guru junior di sini. Junior, karena kebetulan di SMK 2 baru 3 tahun gitu kan. Dibandingkan teman-teman tadi yang sudah puluhan kurkuran tahun gitu kan. Saya baru 3 tahun di SMK 2 Jakarta, dan insya Allah apapun yang saya miliki, ilmu apapun yang saya miliki terkait dengan nanti keelektronikaan, tapi sekali lagi saya paling senang dengan teknik digital, nanti akan kami sampaikan sepenuhnya, dan saya maksimalkan ketika ada di dalam kelas. Insya Allah untuk ke sana. Mungkin itu saja Mas. Ya, selamat bergabung di SMK 2 Jakarta. Kembali semangat. Ingat SMK 2 Jakarta pusatnya orang disiplin gitu kan. Ini harus benar-benar disiapkan dari sekarang agar tadi cipta rasa karsa itu bisa benar-benar berjalan, karena kebetulan elektronika juga merupakan jurusan yang penuh dengan seni gitu kan. Seni, jangan dilihat ini seni juga, dalam kita menata ini seni juga itu kan. Kemudian dalam kita melaksanakan pembelajaran juga ada seni di sana. Nah, sehingga nanti ada jiwa seninya muncul di sana, sehingga insya Allah semuanya akan kita curahkan untuk elektronika. Itu. Makasih dari kami. Banyak salah kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dodot atas pesan-pesannya. Tepuk tangan buat Pak Dodot. Selanjutnya ada Bapak Arif Susatmiko SPD MPD selaku guru PKKWU di Teknik Audio Video. Kepada Bapak Arif Susatmiko, depan sini Pak. Monggo Pak. Mas Rizky mau tanya apa? Ayo, mau tanya apa Dek? Kalau kita sedang praktek dan tidak menggunakan baju praktek, apa konsekuensinya, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga saya lepas dulu. Duh, malah pedot. Ya, anak-anakku semuanya, terima kasih masih setia di Zoom Meet TAV pagi hari ini. Nanti juga akan diteruskan dengan layout ya, Mukhtar mau melihat TAV itu seperti apa. Pertanyaan dari teman kalian, teman baru kalian, yang sekarang kelas 10, Mas siapa namanya? Afif. Pertanyaannya, Pak, kalau tidak pakai baju praktek pada saat di bengkel, pada saat praktek, apa konsekuensinya? Ya rasa praktek masih konsekuensinya. Jadi kalau Anda praktek ya harus pakai baju praktek. Ketika Anda teori ya harus menggunakan baju teori. Kalau tidak digunakan ya seperti ketika Anda mau sekolah kok nganggo seragam, ya pulang saja gitu. Itu kalau kita pada saat tatap muka. Tapi karena sekarang Zoom meeting belum ada praktek secara langsung ya, insya Allah nanti akan disetting bagaimana caranya agar KBM di teknik audio video ini bisa berjalan secara baik. Gitu ya. Oke, anak-anakku semuanya, selamat datang di TAV SMK Negeri 2 Yogyakarta. Semangat. Tadi saya mencuplai apa yang disampaikan Pak Dodot. Identik dengan ya saya sampaikan kemarin. Kita sudah ketemu tuh kemarin ya. Greget sengguh orang mingkuh, kayak Raden Garutkocco kemarin, ya toh. Jadi kalau Anda sudah mengambil sebuah keputusan masuk di TAV, pertahankan, selesaikan. Jangan mudah goyah, jangan mudah dipengaruhi, dan yakin apa yang kalian laksanakan atau yang kalian Anda pilih adalah yang terbaik. Karena ketika Anda milih ini pasti sudah berpikir. Anda yang muslim barangkali sudah istiqoroh, kemudian yang non-muslim sudah berdoa bagaimana caranya agar pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Maka silahkan belajar dengan sungguh-sungguh di teknik audio SMK Negeri 2 Yogyakarta. Selanjutnya anak-anakku, selama Anda belajar di teknik audio video, nanti ketemu dengan Pak Arif, itu di materi PKKWU. PKKWU itu kewirausahaan begitu ya. Enggak sombong, Pak Arif juga wirausahawan loh Mas ya. Boleh main di Kalasan, di toko dinar ini. Jadi saya juga punya warung, karena ini bagian dari usaha. Besok kalau kalian sudah lulus dari SMK Negeri 2 Yogyakarta, ya, juga harus berwirausaha juga. Harus bekerja atau melanjutkan. Ini pilihan-pilihan yang harus kita pilih dalam hidup kita. Apapun
pilihan kita kalau sudah kita bersungguh-sungguh, ya insya Allah itu menjadi yang terbaik bagi kita semuanya. Nah, anak-anakku yang terakhir, Pak Arif tidak banyak-banyak, yang terakhir, belajar itu sebuah proses yang harus dijalani dengan kesungguhan, gitu. Kesabaran. Aku, Pak Arif yakin besok ketika Anda sudah mulai belajar akan menemui banyak kendala. Oh ternyata TAV kayak begini toh, barangkali tidak sesuai dengan apa yang difikirkan selama ini. Tapi karena itu sudah menjadi pilihan, ayo. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mau mengerjakan. Sekali lagi, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mau mengerjakan. Pasti bisa. Pasti selesai. Mau gelem opo ora, semangat opo ora. Nek semangat, nek gelem pasti rampung. Karena kita punya panca indera yang lengkap, pikiran yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan semaksimal mungkin menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita. Mas Rizky ada pertanyaan enggak? Oke ya. Nanti ketika mudah muter silahkan anak-anakku semuanya bertanya itu apa, kok di sana ada televisi, di sana ada lab komputer, ada bengkel, elektronika dasar dan seterusnya, silahkan ditanyakan, nanti akan dipandu oleh teman-teman kalian untuk mengetahui lebih jauh tentang teknik audio video. Terima kasih, begitu Mas Rizky ya. Selamat bagi anak-anakku semuanya bergabung di TAV dan semoga ini menjadi jembatan bagi Anda untuk menuju ke masa depan yang jauh lebih baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas pengenalannya. Selanjutnya langsung saja guru yang terakhir, Ibu Retno Wulan MPD selaku pengampu penerapan dasar listrik elektronika. Tepuk tangan dulu dong. Monggo Bu. Bisa dibarengi aja sama Bapak Noveri selaku Tulmen teknik audio video. Nanti bisa duduk di sini, Pak. Monggo, Bu. Sini, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Wulandari. Saya tinggal di Jalan Kaliurang, kilometer 17. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita bisa bertemu meskipun hanya lewat daring. Saya ucapkan selamat kepada siswa-siswa semuanya bahwa pada kesempatan ini kalian sudah diterima di SMK 2 Yogyakarta jurusan elektronika ya. Dan sebagai testimoni bahwa saya dulu juga lulusan dari sekolah ini ya. Kalau dulu namanya STM 1 Yogyakarta. Jadi meskipun cewek ya, saya memang suka di teknologi. Jadi bagi kalian yang perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita tidak usah minder, merasa tidak bisa ya, semua bisa dilakukan, bisa dipelajari. Anak-anakku semuanya ya, pada kesempatan hari ini ya, sungguh sangat berbahagia sekali bahwa saya bisa berkenalan dengan kalian semuanya. Di sini nanti di kelas 10 saya akan mengampu mapel dasar listrik dan elektronika. Kemudian di tingkat 11 dan tingkat 12 nanti akan berkolaborasi dengan Pak Agus senior saya ya, guru saya juga. Dan alhamdulillah guru saya yang dulu mengajar saya di sekolah ini pun sebagian juga masih ada yang masih aktif ya. Dan sampai kapanpun beliau-beliau itu adalah guru saya, guru bagi saya. Oke, anak-anakku semuanya, bahwa nanti di dalam kalian belajar di jurusan elektronika ini, ya, karena kita sudah bekerja sama dengan Samsung, ya, Samsung Tech Institute, seperti yang ada di background belakang ini, ya, banyak sekali keuntungannya bahwa kalian nanti ketika masuk di kelas industri Samsung, nanti
ketika kalian melaksanakan praktek kerja lapangan ataupun PKL, ya, itu bisa di Samsung, langsung bisa di cover oleh pihak Samsung. Kemudian setelah lulus, nanti kalian juga berkesempatan besar untuk bekerja di PT Samsung. Jadi banyak sekali manfaat ketika kalian sekolah di sini dan sungguh sangat beruntung sekali kalian diterima di sekolah ini. Gitu, Mas? Oke. Bukan Pak ya, saya Bu. Kebetulan yang lainnya adalah bapak-bapak, saya sendiri yang mengampu di elektronika adalah yang perempuan, ya. Jadi kadang dipanggilnya Pak, saya perempuan ya. Oke. Baik, anak-anakku semuanya, jadi selalu semangat bahwa ketika kalian belajar apapun itu pasti akan bisa, ya. Jadi jangan khawatir. Ketika ada kemauan, di sana ada kesuksesan, ya. Kemudian sebenarnya tidak terlalu sulit untuk belajar tentang elektronika, ya. Yang penting dari diri kalian sendiri itu ada kemauan untuk belajar, ya. Karena semua bidang industri khususnya ya itu semuanya menggunakan elektronika. Kamu bekerja di sektor apapun ya itu ada menggunakan komponen elektronika. Yang kamu pegang sekarang ya selama ini ya tiap hari dipegang, bangun tidur dilus-lus ya itu adalah apa? Komponen elektronika. Apa namanya? Ya, handphone ya. Yang lebih kamu sayangi itu ya. Nah, dari bangun tidur mau tidur kamu pegang. Bahkan kamu sampai lupa waktu hanya megang HP ya. Nah, dengan adanya smartphone ya, kamu bisa belajar banyak. Karena apa? Di dalam smartphone itu sendiri ya, itu ada rangkaian elektronika yang sangat kecil komponennya ya, namanya ada mikroprosesor. Mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Jadi komponen yang sangat kecil tetapi bisa memproses ya, bisa memproses hal-hal yang besar. Bisa mengendalikan hal-hal yang lebih luas. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana caranya membuat coding, ya, memprogram, misalnya traffic light, ya. Kemudian lampu jalan, ya, 7 segment dan lain sebagainya. Nah itu adalah awalnya adalah tentang elektronika. Jadi jangan merasa tidak bisa, tetapi ketika kalian nanti belajar, ya, nanti insya Allah semuanya akan bisa. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi untuk kalian ya tetap semangat meskipun ini di masa pandemi ya, tetapi kita tetap berdoa, tetap berusaha semoga pandemi ini bisa selesai, kita bisa tatap muka, bisa kemudian praktek ya, mempraktekkan apa yang ada di sini, kemudian nanti diterapkan di lingkungan kamu ya, sehingga harapannya nanti ya kalian bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan untuk bekal masa depan kalian semuanya. Jadi tetap semangat, tetap optimis bagi kalian semuanya dan sekali lagi selamat kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMK 2 Yogyakarta. Mungkin itu saja. Masnya baru ya? Oke ya, jadi itu sedikit gambaran dari saya tentang apa toh yang namanya elektronika itu. Okay. Jadi tidak ada yang tidak bisa dipelajari, kecuali kita malas. Jadi kalau kalian berusaha, insya Allah masa depan kalian itu akan terlihat jelas. Ya. Anda bisa menentukan awal bagaimana masa depan kalian itu bisa tercapai. Nah, mungkin itu saja atau mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Enggak ada, ya. Oke, jadi nanti mungkin saat
KBM tatap muka semoga saja bisa secepatnya ya. Kita bisa berinteraksi, kemudian bisa praktek bersama ya, sehingga bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari kemudian dipraktekkan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. untuk selanjutnya saya perkenalkan di sini ada Mas Ferry yaitu toolman kita ya di SMK 2 Yogyakarta yang jurusan elektronika. Monggo Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noveri Kuntarto, alamat Senuko, Sedagung, Gudian, Sleman, Yogyakarta. Saya di jurusan elektronika video, ini toolman atau tenaga pendidik yang melayani praktek siswa-siswa. Kepada siswa-siswa yang diterima di di AV, saya sebagai toolman siap melayani praktek harian. Dan teman saya ada satu lagi, Bapak Sumarno, kemungkinan dia belum hadir atau besok juga toolman. Ya, dan saya siap melayani praktek di TAV. Sekian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Noveri atas perkenalannya. Selanjutnya ini ada perkenalan melewati Zoom, Bapak Marsudi sama Bu Ria selaku BK. Bapak Marsudi selaku guru pengampu penerapan rangkaian elektronik dan Bu Ria selaku guru pembimbing BK. Monggo bisa. Ini lewat dari rumah ya Pak ya? Karena berhalangan hadir ya teman-teman. Ya. Langsung saja ini Mas. Perkenalannya bisa singkat saja Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, assalamualaikum Pak Marsudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di sisi lain kita prihatin dengan adanya pandemi COVID-19 ini, namun kita wajib bersyukur karena kita pada saat ini dikaruniai kesehatan, semangat, dan kebahagiaan. Untuk selanjutnya saya mengenalkan diri. Nama saya Marsudi, alamat saya Gamping Kidul yang letaknya di Jalan Wates kilometer 5. Itu kampung saya letaknya di daerah situ. Kemudian lain daripada itu, karena kalian siswa-siswi baru jurusan TAV yang sudah diterima di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini, saya hanya ingin berpesan, yaitu satu, seperti yang disampaikan Bapak Dodo tadi, kunci sukses itu adalah disiplin. Benar, tidak ada orang yang bisa menyanggah atau membantah hal itu. Lalu disiplin itu penerapannya di mana? Disiplin itu penerapannya adalah ini. Kalau saya membaca dari banyak artikel, itu juga disiplin itu kuncinya, disiplin. Sukses itu kuncinya adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Ini hubungannya apa? Hubungannya adalah kalian itu di SMK 2 itu statusnya sebagai pelajar. Kalau kalian ingin sukses, kewajibannya apa? Yang antara lain yaitu belajar.
Namun status kalian itu tidak hanya pelajar saja. Kalian sebagai manusia, sebagai hamba terhadap Allah. Kalian kalau mau sukses menjadi hamba Tuhan, kalian harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Contoh misalnya kalian beragama Islam, kewajibannya apa? Misalnya kalau istirahat siang ya melaksanakan sholat zuhur misalnya. Demikian pula yang beragama lain silahkan sesuai dengan tuntunannya masing-masing. Nah, kalau kalian mau sukses menjadi hamba Tuhan. Kemudian di rumah terhadap kedua orang tua, kalian itu sebagai anak. Nah, maka kalau kalian mau sukses menjadi anak dari kedua orang tua, kalian kewajibannya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Itu pesan saya. Kemudian karena kalian itu di jurusan TAP sebagai siswa baru, mungkin bertanya-tanya apa yang saya peroleh, apa yang harus saya pelajari pada awal-awal di kelas 10 nanti. Pertama, kalian itu khususnya yang pelajaran kejuruan ya. Kalian tidak boleh ini harus apa? Harus menguasai, yaitu mengenai komponen listrik dan elektronika. Supaya apa? Nanti yang diajarkan, yang disampaikan oleh bapak-bapak guru yang tadi di depan, itu adalah merupakan penerapan atau aplikasi dari komponen-komponen listrik dan elektronika. Maka apa pengetahuan yang harus dimiliki dari kelas 10 nanti setelah meninggalkan kelas 10 naik kelas 2? Yaitu satu, mengenal komponen listrik dan elektronika. Nah, kelihatannya sepele, sederhana. Mengenal ya. Hanya mengenal saja. Tapi mengenal apa? Mengenal nama. Nama komponen itu apa? Nah, namanya misalnya ya. Ada yang komponen listrik atau elektronika itu dinamakan dioda. Terus setelah nama apa? Bentuk asli. Nah, bentuknya seperti apa? Kemudian setelah bentuk asli, simbolnya. Nah, simbol seperti apa? Karena dalam gambar rangkaian elektronika itu tidak digambar secara bentuk asli, tapi digambar secara simbol. Kemudian setelah simbol apa? Elektroda atau kaki, nama kaki-kakinya. Karena komponen itu tidak hanya memiliki dua kaki atau dua elektroda, yang tentunya namanya berbeda-beda. Jadi nama, bentuk asli, simbol, elektroda, kemudian kalau beli harus tahu satuannya apa. Nah, setelah itu karakteristik dari komponen tersebut bagaimana? Nah, karakteristik sifat. Kemudian setelah mengetahui karakteristik, fungsi komponen tersebut sebagai apa? Nah, fungsinya. Setelah tahu fungsi, cara menguji komponen tersebut. Minimalnya bisa mengetahui masih dalam kondisi baik atau sudah rusak. Jadi komponen elektronika maupun listrik yang bentuknya itu kecil sekali itu, kalian harus menguasai satu nama, terus bentuk aslinya seperti apa, simbolnya seperti apa, kaki-kakinya, namanya apa, elektrodanya, terus karakternya seperti apa. Supaya kalian kalau sudah bisa mengetahui karakternya, itu kalian bisa menggunakan. Nah, contohnya ini ya, kakak kelas kalian yang menjadi MC dalam acara ini. Nah, dia itu karena memiliki karakter memimpin, tegas, mengatur, sehingga dia pantas
diberi jabatan sebagai MC. Karena dia memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan yang dibutuhkan sebagai seorang MC. Komponen elektroniknya juga demikian. Misalnya nanti yang saya sebutkan tadi, dioda semikonduktor banyak digunakan sebagai penyearah atau orang menyebutnya sebagai pengubah sinyal AC menjadi DC. Nah itu karena apa? Karena karakternya yaitu hanya bisa dilewati sinyal listrik dalam satu arah saja. Maka sebagai penyearah. Dan sebagainya, lain sebagainya. Maka untuk di kelas 10 ini wajib menguasai semua komponen listrik dan elektronika. Mengenal satu komponen itu beberapa poin yang harus kalian kuasai. Nama, simbol, bentuk asli, satuan elektroda, karakteristik, fungsi, cara menguji. Satu komponen 8 atau 7 poin tadi. Silahkan. Nanti urut. Mengenal itu nama dulu. Nah, itu pesan saya. Jadi saya harapkan pesan saya yang sedikit ini silahkan kalau misalnya baik, bermanfaat, silahkan dipegang sebagai pedoman untuk meraih sukses di jurusan teknik audio video ini. Oke, saya kira itu saja perkenalan saya. Ada kurang lebihnya, bahkan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marsudi ST atas perkenalan dan juga sedikit penjelasan mengenai penerapan rangkaian elektronika. Selanjutnya ada Ibu Ria selaku wali BK yang sudah tersambung melalui Zoom karena berhalangan hadir, Gif. Assalamualaikum, Saya... Bu Ria. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Oh, sehat banget. Alhamdulillah. Ya, saya sebenarnya di ruang BK, Dek. Cuma ini tadi kan habis Zoom dengan kelas 11 MM2. Jadi mohon maaf baru bisa bergabung dengan jurusan TAV ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Santai aja. Lanjut Oke. aja, Bu, untuk perkenalan Ibu dengan wali BK di TAV ya, Bu ya? Iya, TAV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Oke, tahun ini alhamdulillah Bu Ria masih diberi kepercayaan untuk membimbing kalian di jurusan TAV. Kemarin Bu Ria juga di TAV, sekarang kelas 1-nya juga di TAV lagi. Ibu nama lengkapnya Ibu Ria Pangestuti, alamatnya di Bantul ya. Ada yang dari Bantul mungkin. Jadi apalagi perkenalannya ya. Jadi gini, bimbingan konseling di SMK Negeri 2 sebenarnya karena ini ya, kelas bimbingan kami itu sekitar 10 kelasan, jadi mungkin tidak bisa seintensif wali kelas ya. Ibu juga meminta untuk keaktifan kalian. Jadi kalau misalnya kalian memang apapun yang kalian rasakan selama PJJ ini diutarakan, dikomunikasikan ya sama Bu Ria. Insya Allah kalau kalian japri sama Bu Ria, pasti Bu Ria balas jam berapapun itu. Tapi mungkin kalau nggak bisa fast respon, tetap nanti Bu Ria balas, tapi di jam yang kalau pas Bu Ria slow gitu ya. Tapi Bu Ria mengharapkan sekali komunikasi dari kalian, sehingga kalau kalian punya masalah, punya unek-unek itu jangan dipendam sendiri gitu ya. Apapun itu tentang pembelajarannya, mungkin device-nya, atau mungkin nggak mudeng pelajarannya, kalian pengen ngomong sama Pak siapa atau Bu siapa, kalian takut, nanti bisa dimediasi gitu ya. Tapi paling enggak jangan apa istilahnya anak zaman sekarang tuh tahu-tahu hilang gitu ya. Tidak tahu kabarnya gitu. Ya, jadi Bu Ria
mengucapkan selamat datang kepada kalian sudah bergabung di jurusan TAV ini. Semoga kedepannya lancar pembelajarannya dan sesuai dengan harapan kalian masuk di SMK. Mau yang mau kuliah monggo, yang mau melanjutkan ke jenjang karir juga silahkan, yang mau berwirausaha juga silahkan. Nanti silahkan menggali pembelajarannya di sini, menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Semoga tidak ada kendala selama ada di sini ya. Cuma untuk yang tahun ini karena kemungkinan kelas 1 pakai rapot besok ya. Jadi pesan Buria banget jangan sampai nanti tugas-tugasnya tertinggal karena kan kalau sudah rapot kan harus KD1 lulus nanti KD2 lulus. Jadi harus jangan sampai ini ya yang mungkin waktu SMP dulu suka nanti ngerjainnya nanti aja kalau udah mau UAS, kalau udah mau terima rapot gitu tolong kebiasaan prokrastinasi menunda-nunda pekerjaan itu jangan diulang lagi waktu kalian SMK karena nanti kalau tugasnya numpuk endingnya kalian pusing sendiri mana yang mau dikerjakan ini seperti itu ya. Terus informasi selanjutnya tolong lebih ini lagi cepet lagi tanggap fast respon kalau ada info tentang beasiswa atau tentang bantuan-bantuan seperti KMS atau mungkin KIP atau mungkin kartu cerdas seperti itu ya. Jadi jangan sampai udah telat waktunya, oh ini saya punya kartu ini Bu, waduh udah pengajuannya kan karena ada waktunya ya, jadi tidak bisa seingatnya seperti itu. Sementara itu dari Buria, nanti Ibu sudah ada di grup ya, di grup kelas-kelas kalian. Silahkan mau Jabri boleh, mau tanya di grup juga silahkan gitu ya. Cuman karena kalau di grup kan banyak sekali ya. Grupnya Buria ada 10 kelas, belum yang kelas lain, kelas ini. Jadi kalau memang itu intens dan kalian pengen fast respon, bisa langsung Jabri sama Buria. Gitu ya. Oke, singkat saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung berhubungi. Oke, Buria, terima kasih Buria atas Iya. pengenalannya. Mungkin nanti teman-teman dari TAV ataupun yang jurusan lain yang Ibu Ampu Wali BK-nya bisa curhat-curhat mengenai jurusan atau apapun itu ya Bu ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu. Selamat ya. melanjutkan kegiatan lainnya Bu. Oke, terima kasih. Nah, Wassalamualaikum. Selanjutnya Didik, kita bakal ada ada pertanyaan ya? D. Ahmad Teguh Fatur. Apa Pak? Pertanyaannya sudah dijawab. Sampun dijawab oleh Pak Kaprok. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari Ahmad Teguh Fatur. Bisa dinyalakan mic-nya? Oh, tidak jadi. Oke. Nah, lanjut aja ya teman-teman. Kita bakal pengenalan nih bengkel dari teknik audio video. Jadi teman-teman yang di Zoom ataupun di Afif yang ada di sini nih bisa tahu nih gimana bengkel TAV. Jadi nanti kalau datang tidak kaget ataupun tidak gampang lah untuk beradaptasi. Oke Pak, kita bisa jalan dengan Afif untuk keliling-keliling nih ke bengkel TAV. Monggo Pak. Baik, kita akan jalan-jalan untuk melihat bengkel. Yang pertama adalah di ruangan ini. Jadi di ruangan ini adalah bengkel TV ya. Ya Mas, jadi ini adalah bengkel TV. Dan insya Allah beberapa bulan ke depan ini akan disulap menjadi kelas Samsung. Jadi nanti banyak sekali perubahannya. Ya, nanti di sini di belakang backgroundnya nanti diubah semua. Terus jendela diubah juga. Sama yang di belakang itu TV-nya nanti diganti.
Ngelek. Kok nge-stop? Ngelek-ngelek. Lah kok gini? IndiHome ngelek-ngelek. Lah kok malah metu? Aduh. Wis angel. Woi, ngelek woi. Wah, kentang paketan nih. Freeze. Kentang. Iya, ora iso ndelok-ndeloki ngeleke. Wis jan ngel. Tak tuh paketan lo bi. Kini atau kayak kowe? Gah. Kendra. Ketumplan oli bengkel ireng. Tes, halo. Apa ini? Ulangi. Waduh. Tipu-tipu. Ngel. Mengheningkan cipta. Mulai. Lo kok punya AXL kok hilang background nih? Oke. Nah, iki lama. Mike Pak, Mike.
Tes. Tes. Cek. Cek 1. Cek 1. 1. Sampun? Kita ulangi lagi. Jadi bengkel ini kodenya B203. B itu artinya bengkel, 2 artinya lantai 2. Kita berada di lantai 2 karena nanti ada lantai 3 di ruang komputer sama ruang robotik. Nah, di ruang ini B202 adalah bengkel TV. Di sini Anda lihat sana, ini ada seperangkat home theater nanti yang Anda praktekkan, yang terhubung dengan internet, terhubung dengan parabola, dan ini perangkat Samsung komplit. Sementara di belakang sana, Anda lihat di sini adalah bengkel TV. TV-nya tertata dengan rapi, dan di meja-mejanya juga. Selanjutnya kita langsung menuju ke bengkel selanjutnya B201. Mari sambil melihat keadaan di sekitar bengkel. Bengkel kita alhamdulillah sangat bersih sekali. Jadi di sini ada petugas cleaning service yang selalu membersihkan bengkel kita. Kita menuju ke bengkel B202. Jadi di bengkel ini kita akan mempelajari tentang elektronika dasar. Ada yang tanyakan, Mas? Ya. Berhubung ini kan ada praktek, Pak. Nah, berhubung sekolahnya online, kalau ada praktek kita gimana, Pak? Nah, betul sekali. Terima kasih, Mas, pertanyaannya. Jadi kalau ada pelajaran praktek dan pas online, biasanya Bapak Ibu guru itu memanggil tapi terbatas, hanya 2-3 siswa untuk ke sekolah untuk praktek, dan itu pun tidak lama sekali, jadi hanya beberapa saat saja. Ini adalah bengkel elektronika dasar. Selanjutnya kita menuju ke Nah, ini adalah bengkel 202 atau bengkel elektronika dasar ya. Itu peralatannya tertata dengan rapi, ringkas, dan resik atau bersih ya. Yaitu peralatannya. Yang Anda lihat di situ adalah alat ukur dan peralatan untuk prakteknya. Ada yang tanyakan, Mas? Nah, mungkin tadi ini adiknya ini, Dek Afif sempat nanya tuh, Pak. Itu tuh apa tuh, Pak, yang digantung di sana itu? Bisa ditunjukkan mungkin, Kak? Oh, ada yang tanyakan tadi, ada dari teman Anda yang tanya tentang yang digantung di sebelah sini ya. Jadi ini yang digantung di sini adalah yang pertama adalah tata tertib. Jadi tata tertib Anda di sini sudah ada dipasang digantung. Terus yang kedua ini adalah apa, Mas?
Halo, tes suaranya hilang, Tahu bulat. Tes. Lihat aja lantainya. Ya. Lantainya bagaimana? Bersih. Mejanya juga walaupun mejanya jadul lama, tapi coretannya dilihat aja, tidak banyak coret-coretan. Jadi saya berharap Anda tidak mencoret-coret di sekolah ini. Nah, mungkin kita lanjut aja Pak ke ruangan selanjutnya. Ruangan apa Pak selanjutnya? Tes. Tes. Maaf Pak, mau tanya Pak. Oh, ada yang mau tanya? Monggo Pak. Yang mulai praktek kapan? Oh, tadi sudah ditanyakan oleh teman Anda. Juga sudah saya lewat chat. Anda langsung praktek. Jadi ketika nanti sudah diperbolehkan masuk dengan terbatas, seperti semester kemarin sudah praktek. Tapi dengan catatan Anda dijelaskan dulu, dikasih arahan, kemudian kita langsung praktek mulai semester ini. Tidak usah berlama-lama. Terima kasih pertanyaannya. Monggo Mas. Monggo Pak, mungkin kita lanjut ke sebelah bengkel apa Pak? Di bengkel kerja bangku. Bengkel kerja bangku Dek Afif. Nah kalau Dek Afif sendiri pengen TAV itu kenapa tuh? Ya gimana ya? Ya suka elektronik gitu. Oh, suka elektronika. Monggo, di mana Pak? Oh, okay. Nah ini teman-teman adalah ini bengkel apa Pak? Bangku nggih Pak? Kerja bangku. Ruangan B201. Assalamualaikum. Monggo Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Banyak banget kayaknya Pak anunya. Ini adalah bur, tetapi digunakan untuk ngebur PCB yang ada di sana. PCB itu adalah PCB papan ya, papan bot. Nah itu pun di semua elektronika pasti pakai itu. Anda punya laptop, punya handphone, punya TV, punya peralatan elektronik pasti menggunakan papan, pasti menggunakan PCB. Ya. Jadi di sini tempat untuk melubangi PCB untuk memasang komponen. Walaupun bur di sini besar-besar, tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir karena kita juga punya bur yang sangat kecil-kecil. Nah itu Dek, tadi ini adalah bor buat PCB ya Pak ya. Nah selanjutnya itu apa tuh Pak yang ditantol-tantolin di situ tuh Pak? Yang ditempelkan di sana adalah peralatan yang kita gunakan. Kita gunakan untuk praktek,
mulai dari gergaji, kikir, tang potong, catut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada kabel dan juga ada peralatan dan bahan di sini. Nah, mungkin cukup jelas ya mengenai ruang bengkel kerja bangku. Mungkin ada pertanyaan di Afif mengenai ruangan di sini? Apa ya? Saking mungkin paling Pak baru tahu kali ini nih tentang peralatan di teknik audio video. Nah, selanjutnya aja Pak, untuk ruangan kita kemana Pak? Ke ruang bengkel audio dan ke lab komputer. Oh ya, kita ke bengkel audio sama lab komputer ya, De Afif dan teman-teman semuanya. Ya, masih ada satu lagi Mas sebenarnya, yaitu untuk ruang robotika. Oke. Oh iya. Siap. Jadi kita ke lab komputer ya, Dek. Kita berada di lantai 2. Di atasnya TKR. Ya. Kita berada di lantai 2 ya, jadi di atasnya lab TKR. Kita berada di utara ruang jalan utama di depan SMP 6 ya Mas ya? Ya, bengkel kita bertepatan di selatan SMP 6. Nah, ini di bawah bengkel TKR, kita berada di atasnya. Ya. Nah, ini ada tempat untuk melarutkan PCB ya. Jadi ini tempatnya supaya tidak merusak alam lingkungan. Bekas larutannya kita buang atau kita netralkan di pasir sini. Ya. Lanjut aja kita ke lab komputer ya Pak ya? Ke lab audio dulu. Lab audio dulu ya, Afif. Lewat mana Pak? Lewat sini aja. Assalamualaikum. Oh, lewat sana aja, siap. Oh, oke. Oh iya. Monggo Pak bisa dijelasin nih alat-alat. Ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk praktek di dalam lab di bengkel audio. Berikut ini adalah namanya alat apa? Nggak tahu ya. Ini adalah alat untuk frekuensi meter atau namanya AFG, audio frekuensi generator. Jadi untuk membangkitkan frekuensi. Nah. Terus di sebelahnya adalah di sebelahnya sini adalah Mas. Tahu belum? Belum, Pak. Belum tahu. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur frekuensi, untuk melihat bentuk gelombangnya. Kalau Anda ditanya frekuensi gelombangnya bisa dilihat tidak? Bentuknya bisa. Bisa, tapi kalau dengan mata biasa tidak bisa, harus dengan menggunakan alat. Nah, peralatan di sini ini cukup mahal harganya, sekitar ya 1 motor lah. Satunya itu 1 motor. Jadi, nah seprafit atau bit itu bisa untuk membeli itu. 1 alat 1 itu. Nah, ini banyak sekali yang akan kita pelajari tentang di sini. Anda jangan khawatir, insya Allah bisa semuanya, karena nanti 1 siswa 1 alat. Tetapi Anda, Pak saya enggak tahu, nanti kita pelajari bertahap, mulai dari satu-satu fungsi channel-channelnya di sini. Ini adalah labnya, tempat prakteknya. Nah, ini ada kabel-kabelnya. Kabel ini adalah untuk kabel catu daya. Ini adalah untuk probe atau yang kita gunakan untuk mengukurnya. Bukan jumper Mas, tapi probe. Nah, beda. Nah, ini bedanya. Nah, ini ya. Ini yang murah Mas. Ada yang lebih mahal lagi. Ini probe yang mahal, harganya sekitar 500.000 ya Pak Gus.
Ya, ini alat ukur yang tadi yang akan kita gunakan untuk mengukur harganya sekitar 500.000. Ya. Monggo. Ini ruangannya. Oh, ini yang di lewat sana, Mas. Nah, ini peralatan yang di sini, ini catu dayanya. Ya, ini catu daya yang akan kita gunakan untuk praktek. Ini multimeternya. Banyak sekali di sini Anda nanti satu siswa, satu alat praktek. Jangan khawatir bayar prakteknya gimana? Gratis ya. Jadi gratis alat prakteknya, komponennya. Nah itu salah satunya buktinya kalau peralatan LKS yang akan kita gunakan tertata dengan rapi, baik digunakan untuk tingkat provinsi, tingkat nasional, ataupun di Asia. Kita selalu, insya Allah selalu berusaha yang terbaik. Dan alhamdulillah selalu juara. Selanjutnya ini tadi ampli yang untuk pelajaran reverse. Sebelahnya asli buatan pabrik ya Pak Agus. Nah itu Anda lihat bukan rakitan tetapi asli dari luar. Ya. Nah, itu sekali. Nah, asli semua. Oke. Terus kita lanjut sambil melihat kalau Anda nanti berprestasi, nama Anda akan dicatat di sini. Nah, salah satunya adalah ini ya. Ini sambil kita menuju lab komputer. Nah, ini adalah juara 1. LKS. Ini juara 1 juga di tingkat LKS. Oh, ini juara 2 nasional ya, di tingkat nasional. Nah, ya ini adalah prestasi-prestasi kakak kelas Anda, prestasi Anda akan ditunggu di sini dan dipajang di sini ya. Dipasang di sini. Selanjutnya yang terakhir kita nah, di pojokan sana masih ada instalasi untuk di sebelah sana instalasi audionya. Yang terakhir kita akan menuju ke bengkel atau ke lab komputer yang digunakan untuk membuat programmer atau pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler ya. Jadi berikut ini adalah labnya. Jadi ini bengkel yang terakhir, ada AC-nya, terus komputernya juga satu-satu, satu siswa satu komputer. Dan di sini adalah Anda akan pelajari bagaimana cara mengisi program di dalam suatu IC. Demikian Mas, perkenalan untuk bengkelnya. Insya Allah tahun depan pas Anda masuk, kita punya lab komputer yang baru. Monggo. Terakhir. Terima kasih Pak atas pengenalannya. Mungkin Di Afif sudah cukup jelas? Cukup jelas. Nah mungkin tadi juga dilihat nih banyak prestasi dari TAV Pak, dari penghargaan, LKS, juara 1, juara 2. Mungkin itu sangat membanggakan ya Pak bagi kejuruan TAV ataupun bagi sekolah ya Pak. Nah mungkin Pak sebagai penutup di, oh ya monggo Pak bisa duduk dulu aja Pak. Jadi Afif duduk. Nah mungkin dari sebagai penutup Pak ada closing statement untuk teman-teman adik-adik kelas 10 yang besok akan masuk ke jurusan teknik audio video. Monggo Pak. Untuk pesan saya yang terakhir, untuk closing statement, saya sama seperti Anda, saya dulu saya dulu pernah kecewa masuk SMK ya, karena saya juga siswa SMK,
Tetapi begitu saya sudah masuk di SMK, saya lulus, alhamdulillah sekali. Saya bisa masuk ke SMK, ya. Jadi Anda yang sudah masuk SMK jangan khawatir. Anda punya banyak kelebihan. Ketika saya lulus SMK, saya sempat bingung. Saya dapat tawaran ke Jepang, dapat tawaran ke PLN, dapat tawaran kuliah gratis. Nah, akhirnya pilihan saya yang ketiga, kuliah gratis. Nah, alangkah baiknya kalau saya sarankan besok ketika Anda lulus, kalau ada tawaran kerja yang bagus, Anda kerja dulu baru kuliah. Kenapa? Karena ketika saya kuliah dulu baru bekerja, ya rodok nyesel Mas. Karena penyesalannya ketika saya lulus STM, gaji saya bisa 20-an juta, tetapi ketika saya kuliah, saya mengajar, gaji saya 20-an ribu satu bulan. Nah, tapi itu dulu. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya bisa mengajar. Saya terus terang, tolong tetap semangat belajar, dan belajar. Ya, jangan pernah kecewa, jangan pernah, waduh, jurusan saya salah jurusan. Tidak. Semoga kesuksesan Anda di jurusan elektronika ini. Demikian, Mas. Dari saya banyak salah dan kekurangannya, saya mewakili teman-teman di teknik audio video. Mohon maaf sekali. Dari saya cukup sekian. Semoga Anda sukses semua, sehat semua, dan segera bisa untuk masuk ke sekolah untuk praktek. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat selaku Kepala Program TAV. Mungkin dari closing statement dari Pak Rahmat juga bisa adik-adik simpulkan ya, Dik, untuk sekolah di SMK Negeri 2 Jakarta dan juga masuk ke jurusan teknik audio video. Mungkin sekian pengenalan teknik audio video. Ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman sebelum kita akhiri pengenalannya tentang TAV? Tidak ada ya, Pak? Mungkin sudah jelas ya. Terima kasih atas waktunya, Dek, untuk pengenalan teknik audio. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Dek Afif. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di jurusan teknik audio video. Tepuk tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian live ya, pengumuman dari panitia. Jadi untuk pengenalan jurusan sampai di sini hari ini. Selanjutnya hari Jumat pukul 2:30 kalian diminta untuk mengikuti upacara penutupan MPLS PDB 2:30 sampai dengan jam 3. Untuk dress code-nya menggunakan pakaian SMP biru putih. Demikian. Untuk yang terakhir presensi sudah kita buka, kita batasi sampai dengan pukul 11 nanti. Disilahkan untuk presensi. Demikian dari kami, panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.